Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mohon pimpinan berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari perhentian yang Tuhan berikan. Kami diberikan kesempatan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Persis di tanggal paling awal, tanggal 1 Agustus ini kami kembali datang kepadamu. Segarkanlah jiwa kami dengan firman Tuhan, agar setiap kami tidak ada yang tidak mendapatkan anugerah berkat dari firman-Mu. Setiap kami yang boleh mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing maupun melalui tayang tunda, melalui rekaman di YouTube, Tuhan kiranya Engkau yang memberkati. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu, kepada setiap kami yang mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan melanjutkan bagian terakhir dari kitab Pengkhotbah sampai kepada pasal ke-12 di bagian yang terakhir ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, hari ini temanya adalah akhir kata daripada kitab Pengkhotbah. Saya mau mengawali kalau saudara sebagai pemuda remaja khususnya dan juga saudara yang dewasa muda kalau kita membeli buku, dulu saya kalau membeli buku tidak peduli siapa yang tulis, pengantarnya, daftar isinya, lalu penutupnya, kesimpulannya, buku itu mau bilang apa saya tidak peduli. Yang saya pedulikan cuma judulnya saja. Tapi ternyata saudara yang paling penting ternyata waktu kita membeli sebuah buku adalah kita mulai melihat dari daftar isinya. Ini buku yang kita mau beli bicara tentang apa, di dalamnya kontennya isinya apa. Lalu kita maju lagi baca kata pengantarnya, si penulis buku atau si editor ataupun si penerbit mau menyampaikan apa dari buku yang dia terbitkan. Itu akan memberikan kita gambaran keseluruhan tentang buku yang saudara mau baca atau kita mau beli. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketika kita memperhatikan kata-kata penutupnya atau akhir kata daripada buku itu. Karena ketika kita membaca akhir kata, kesimpulan dari sebuah buku, maka kita dapat menyimpulkan apakah buku ini layak kita beli enggak? Apakah murah ataupun mahal? Saudara yang kasih Tuhan, gambaran seperti ini yang diberikan oleh perikop dari pasal 12 ayat 9 sampai 14. Ada namanya epilogis, seorang yang menjadi juru tulis yang memberikan kesimpulan dari apa yang ditulis oleh Kohelet atau pengkhotbah. Itu yang akan kita perhatikan dengan bagian-bagian yang saya simpulkan. Seperti biasa saya usahakan menyimpulkan, cari poin-poin yang penting untuk saudara dan saya dapat hidupi dari ayat 9 sampai ayat 14. Kita akan masuk dengan bagian yang pertama, saudara. Kitab suci dikatakan khususnya di dalam ayat yang ke-11. Ayat 11. Kitab suci, saya kasih satu tema poin, bagaikan kusa dan paku-paku yang tertancap. Apa maksudnya? Paku-paku yang tertancap lalu dikatakan seperti kusa. Lengkapnya saya baca ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Saya memperhatikan kamus di dalam bahasa Indonesia, ternyata kalau kita klik kata kusa, itu artinya tongkat yang ujungnya diberi besi pengait. Kusa artinya tongkat yang ujungnya diberi besi pengait. Kalau kita sampai kesimpulan ini, saudara mungkin masih bingung, apa maksudnya kusa? Lalu kita memperhatikan lagi dalam tradisi Alkitab. Saya perhatikan dalam tradisi Alkitab, dikatakan pada waktu zaman itu, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, istilah kusa dipakai di dalam beberapa bagian. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 misalkan, di sana dikatakan sebagai tongkat penghalau lembu. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 14 dikatakan sebagai galah rangsang. Jadi kusa di ayat yang ke-11 yang saudara hari ini baca dari Pengkhotbah pasal 12, diistilahkan dengan dua istilah yang lain. Kusa itu juga sama dengan tongkat penghalau lembu, juga dikatakan sebagai galah rangsang. Apa ini bahasa yang kita nggak kenal? Kenapa? Karena kita hidup di Kelapa Gading, kita hidup di kota Jakarta, yang kita nggak
pernah lihat bagaimana seorang gembala menggembalakan lembu, menggembalakan ternak memakai kusa. Ternyata kalau kita mau lebih sederhanakan, kusa itu di dalam budaya pada waktu itu dikatakan oleh salah satu definisi yang baik, sebuah alat yang terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Jadi panjangnya 2,5 meter, gunanya untuk apa? Untuk mendorong, untuk mengarahkan. Kalau perlu memukul ternak, apakah itu lembu, bahkan gajah sekalipun, bisa pakai tongkat ini, pakai kusa ini untuk diarahkan. Dan ternyata bukan hanya itu saja, dia juga bisa dipakai untuk membajak. Kalau ada tanah yang keras, maka ketika membajak, itu kusa tadi yang dipakai untuk memukul atau mendorong, mengarahkan ternak, bisa ditaruh di belakang seekor lembu, maka dikasih pengait, saya sudah berikan slide-nya, maka di dalam kaitan itu, lembu yang berjalan itu bisa menghancurkan batu-batuan, tanah-tanah yang keras ketika membajak. Baru saya mengerti Pengkhotbah pasal 12 ayat 11, kenapa sang penulis yang menyimpulkan perkataan dari Salomo berkata, kata-kata orang berhikmat dari Amsal-Amsal, dari kata-kata Salomo seperti kusa, seperti kusa. Lalu ketika kita kaitkan dengan pengertian tadi, khususnya di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 14, di sana dikatakan kamu tidak bisa. Kita buka saja ayatnya ya, saya tidak tuliskan di sini. Kisah Rasul pasal 26 ayat ke-14. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Paulus, Kisah Rasul pasal 26 ayat ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, ini perkataan Tuhan Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Kalau saudara tidak memperhatikan apa arti kusa, apa arti galah rangsang tadi yang saya definisikan dan kasih pengertian gambaran, saudara tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Paulus. Sukar dikatakan bagimu untuk apa? Menendang, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini mau bilang apa Tuhan? Tuhan mau bilang seekor lembu yang ditaruh kusa, galah rangsang istilah lain, ketika dia ditaruh itu, ada galah di belakangnya kasih pengait, dia mau tendang, dia mau melawan itu, tidak mungkin bisa, bahkan akan menyakiti lembu itu sendiri. Dari bagian yang pertama ini, apa yang Tuhan mau katakan? Alkitab, kata-kata pengajaran bijak, dari pengkhotbah, dari Kohelet, yang adalah sekarang firman Allah yang sudah lengkap, yang saudara dan saya miliki Alkitab ini, adalah sebuah tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang menolong saudara, mengarahkan hidup kita, mendorong kita. Kalau kita salah, kita diperbaiki, kita diarahkan, sehingga dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya tuliskan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Inilah yang dimaksudkan di dalam bagian ayat 14, kata-kata dari Kohelet, pengkhotbah Salomo ini. Baik dia ambil juga dia pelajari dari Amsal-Amsal orang bijak, adalah bagaikan kusa. Bagaikan kusa yang akan mengarahkan hidupnya, mengoreksi dia kalau dia salah, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang pertama, mengajar seseorang. Sekarang balik ke dalam hidup kita. Kalau Alkitab sudah dituliskan seperti itu, apakah saudara menyadari peran begitu penting dari firman Tuhan, dari kitab suci, yang bagaikan kusa? Ketika Kisah Rasul pasal 8, kalau saudara lihat Kisah Rasul pasal 8, khususnya ayat 26 sampai 40, dikisahkan dalam Kisah Rasul ada sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu adalah pejabat kerajaan. Maka pejabat kerajaan ini ternyata dia ingin ingin memeluk iman seperti iman orang Israel, iman orang Yahudi. Orang-orang seperti ini belum jadi seperti orang Yahudi, maka disebut dalam istilah
teologi itu God fearer. God fearer itu orang yang ingin percaya seperti orang Israel. Allah Yahweh, dia ingin, maka dia pelajari. Dia baca kitab Yesaya. Waktu pejabat kerajaan Ethiopia ini baca, dia nggak ngerti. Yang dia baca adalah dari Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai 8. Bukankah saudara dan saya seperti itu? Pada waktu kita baca tadi, apa ini galah rangsang? Apa ini kusa? Saya nggak ngerti firman Tuhan ngomong apa. Ini udah 2000-4000 tahun yang lalu. Saya sekarang hidup di tahun 2021. Nggak ngerti kita. Bukan hanya saudara dan saya nggak ngerti. Seorang royal office, seorang pejabat kerajaan dari Ethiopia. Pada waktu Kisah Rasul pasal 8 ditulis, dia baca Yesaya 53 juga nggak ngerti. Sehingga pada waktu itu Tuhan suruh Filipus, kamu pergi temui di dalam perjalanan ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Ada seorang pejabat kerajaan lagi baca kitab Yesaya. Maka di dalam ayat 30 sampai 31, Kisah Rasul 8 ayat 30-31 mengutip dari Yesaya 53, dia baca. Lalu ketika dia baca dia nggak ngerti. Dia bilang, Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dia tanya, engkau baca Alkitab, engkau ngerti nggak? Lalu sida-sida itu berkata, jawabnya, bagaimana aku dapat ngerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Aku perlu pembimbing, aku perlu guru yang mengajar kepadaku. Lalu ia meminta Filipus, bayangkan saudara, seorang sida-sida, seorang pejabat kerajaan yang pasti punya pengetahuan ketika baca Alkitab yang adalah firman Allah tidak mengerti. Maka dia katakan, aku perlu dibimbing. Maksudnya apa? Ketika Nabi Yesaya dalam pasal 53 ayat 7 sampai 8 berkata, ini siapa? Nabi Yesaya lagi ngomongin siapa nih pasal 53? Kalau saudara baca baik-baik ternyata itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka sida-sida ini bilang, sudahlah, bisa nggak kamu tolong? Kamu naik aja ke dalam keretaku. Lalu Filipus naik dan duduk di samping pejabat kerajaan dari Ethiopia itu. Ketika saya baca bagian ini, benar Tuhan. Saya pun dulu sering kali tidak mengerti. Saya perlu guru-guru sampai hari ini. Masih terus belajar. Tuhan, apa yang engkau maksudkan di dalam bagian ini? Kalau sida-sida itu tidak ngerti Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai 8. Mungkin ketika saudara baca tadi pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 14, ini Alkitab ngomong apa? Mau bicara apa tentang kusa, tentang paku-paku yang tertancap? Ini bahasa puisi kita nggak ngerti. Itu sebab ada orang-orang tertentu yang seumur hidupnya mengabdikan dirinya untuk memperhatikan Alkitab. Ada yang bisa 11 bahasa, ada yang bisa 20 bahasa. Seperti William Hendrickson yang sudah meninggal, yang tulis tentang kitab Wahyu. Ada orang-orang yang mau tulis tentang akhir zaman, studi riset sampai 35 tahun. Baru tulis tentang akhir zaman. Aduh, ada orang-orang tertentu baru bertobat, baru langsung bikin buku. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya, kita tidak luput dari orang, kita perlu orang-orang yang membimbing kita. Seperti sida-sida dari Ethiopia. Perlu Filipus dipimpin oleh Roh Kudus membimbing sida-sida pejabat kerajaan itu untuk mengerti kebenaran firman. Ketika dia sudah mengerti, dia paham, baru dia bilang, apa salahnya kalau aku dibaptis? Maka sida-sida dari Ethiopia itu saat itu juga ketika Roh Kudus mencerahkan, memahami firman Tuhan, dia menyerahkan dirinya untuk menerima Kristus dan dibaptis. Inilah arti dari kusa. Kalau saudara tidak memperhatikan latar belakang, apa arti kusa? Saya tidak belajar baik-baik, kita tidak akan mengerti. Lalu apa maksudnya paku-paku yang tertancap? Ini istilahnya juga enggak gampang. Para penafsir bergumul menafsirkan apa maksud daripada Salomo ketika dikatakan oleh sang penulis si epilogis yang menyimpulkan tulisan Salomo tadi, bahwa perkataan-perkataan orang bijak, termasuk perkataan Salomo, seperti paku-paku yang tertancap. Mereka, para ahli, mendefinisikan, mengartikan sebagai sesuatu yang firm, sesuatu yang pasti, sebagai sesuatu dasar yang teguh. Dikatakan, saya kutip di bagian ini, mungkin gambaran sebuah ketegasan, memberikan kekuatan,
memberikan dasar yang teguh bagi aktivitas kegiatan hidup manusia. Karena apa? Diberikan oleh satu gembala. Siapa itu? Allah sendiri. Maka Alkitab, firman tertulis, semua perkataan bijak yang saudara baca di Alkitab seperti paku-paku yang tertancap, bicara tentang sebuah ketegasan, memberikan dasar yang teguh karena diberikan oleh gembala yang sejati, yaitu Allah sendiri. Sampai bagian ini kita bersyukur. Alkitab begitu menolong saudara. Bukan hanya pada waktu pengkhotbah mengakhiri suratnya ini, kitabnya ini, bagi pembacanya yang disebut anakku, bagi anak-anakku. Saya yakin anak-anak Salomo, anak-anak yang dimaksud adalah bukan hanya pembaca waktu itu, tapi juga saudara, tapi juga saya. Sehingga kata-kata ini ketika kita baca sungguh memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Salomo menyampaikannya dengan jujur. Saya sering diingatkan oleh almarhum Pendeta Yonatan, harus sampaikan kebenaran dengan jujur, dengan jujur. Ada orang tidak jujur. Dia mau cari yang enak-enak aja dari dalam bagian Alkitab. Ketika bicara tentang menegur dosa, dia langsung lewatkan. Ini enggak boleh. Yang enak-enak, yang bisa menghiburkan, yang bisa disampaikan adalah hal-hal yang menyenangkan hati pendengar. Ternyata saudara, kalau saudara perhatikan ayat 10, pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Jadi bukan hanya yang menyenangkan kata istilah itu dipakai, tapi juga digandengkan dengan pengkhotbah telah berusaha menuliskan kebenaran yang jujur, yang upright, yang what is right, apa yang benar. Banyak kali saya pernah sampaikan kepada saudara, ada satu gereja lokal menawarkan kepada seorang pendeta, dia tanyakan kepada saya, mau gak jadi hamba Tuhan dalam gereja itu? Kenapa saya bilang? Wah, dapat banyak fasilitas, banyak penghasilan setiap bulan, tapi syaratnya satu. Saya bilang apa syaratnya? Kamu tidak boleh sembarangan khotbah, tidak boleh sembarangan khotbah tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara jujur. Kenapa? Karena sang pemimpin daripada gereja itu akan mengarahkan khotbah kamu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini oke, ini tidak oke. Kenapa? Karena enggak mau menyampaikan keseluruhan dari kebenaran. Salomo, Alkitab bukan seperti itu. Dikatakan dengan jujur, bukan hanya mau menyenangkan orang-orang tertentu, bukan hanya mau menyenangkan telinga orang-orang tertentu, tapi dengan jujur menyampaikan. Inilah tugas panggilan yang paling beresiko buat seorang hamba Tuhan. Karena ketika kebenaran disampaikan secara jujur, secara belak-belakan, secara apa adanya, ada orang-orang tertentu yang tutup kuping gak mau dengar. Itu bukan buat saya, itu buat istri saya, itu buat suami saya, itu buat anak saya, itu buat orang lain, bukan buat saya. Hari ini di bagian pertama Salomo mengingatkan saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, mari dengan jujur kita datang kepada Tuhan. Tuhan, mana bagian firman yang saya harus hidupi? Mana itu seperti kusa paku-paku yang tertancap, aku perlu itu. Seperti seekor lembu yang harus diarahkan, yang harus didorong, harus terus dipimpin supaya dia di dalam pimpinan sang gembala. Jangan berusaha melawan. Itu tadi dalam istilah galah rangsang. Menendang ke belakang galah rangsang. Artinya melawan ketetapan, melawan firman Tuhan. Akhirnya saudara dan saya sendiri yang akan rugi. Saya carikan aplikasi di dalam hal yang praktis buat teman-teman remaja, pemuda yang belum menikah. Ada istilah pasangan yang tidak seimbang. Buat teman-teman yang bergumul untuk Tuhan, ini pasangan hidup saya siapa? Apakah dia atau bukan? Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, saya sudah menyiapkan sebuah gambar tentang apa artinya pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang di dalam bahasa Alkitab, khususnya bahasa Inggris, sebetulnya terjemahannya agak jauh berbeda. Disebut unequally yoke. Apakah gambarnya bisa ditampilkan? Ya, sedang bermasalah.
Ada, nanti saudara bisa buka, unequally yoke itu kalau lembu mau dipakai untuk membajak, maka ditaruh kuk itu yang namanya yoke itu, ada kayu, terus dibuat lengkungan, dicoak, supaya ditaruh lembu yang pertama, lembu yang kedua. Maka lembu yang pertama, lembu yang kedua harus sepadan. Supaya apa? Supaya dia bisa membajak, jalannya bagus, derap langkahnya bagus. Kalau ini yoke tadi, kuk tadi sudah dibuatkan lengkungan, coakan untuk lembu dipakai di situ, tapi lembunya yang satu besar, yang satunya kecil, maka ketika berjalan tidak bisa berjalan dengan benar, akan timpang. Bisa juga yang ini cepat, bisa ini juga yang lambat. Bahkan di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 10, Tuhan berkata, jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Maksudnya apa? Tuhan mau katakan, kalau kamu kasih dia yoke tadi, gandar tadi, jangan satu lembu, satu keledai, ya nggak bisa jalan. Nah, bagian ini dipakai oleh Paulus untuk mengingatkan, hai anak-anak muda, hari ini kita bergabung dengan pemuda remaja. Ketika engkau bergumul dengan teman hidupmu, ingat baik-baik firman Tuhan. Ingat kusa dan paku-paku yang tertancap itu. Kenapa? Kalau engkau melawan ketetapan Tuhan, engkau sendiri yang rugi. Betul saudara, relasi suami istri cuma sampai mungkin 30, 40, 50, 60 tahun selesai. Berlian, ada kawin perak, kawin emas, nanti ada peringatan berlian. Selesai. Nggak ada lagi urusan tugas tanggung jawab suami istri selesai di sini. Tapi kalau dalam waktu yang singkat ini, saudara perhatikan di sana, kalau tadi itu unequally yoke, pasangan yang tidak seimbang, ketika dipaksakan, jalan nggak? Jalan, tapi setengah mati. Ada begitu banyak pergumulan. Kenapa? Karena kalau saudara tabrak, karena saudara tendang itu galah rangsang, dan saudara sendiri yang akan mengalami berbagai kesulitan. Ini bagian yang awal yang saya mau tekankan. Mari saudara, bukan hanya buat pemuda, buat remaja. Ketika kita mengingat di akhir kata daripada kitab Pengkhotbah, ingat baik-baik. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, terus sampai pasal 11 yang kita sudah dengar dari mimbar tempat ini, kecuali pasal 8 tentang raja dan tentang rakyat. Saya skip bagian itu, saudara bisa baca saja. Karena sudah cukup jelas di dalam bagian itu bagaimana ketundukan seorang kepada pemimpin di atasnya. Itu Pengkhotbah pasal 8. Sekarang sudah pasal terakhir. Hari ini kita diberikan kesimpulan yang sangat indah. Perhatikan baik-baik setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab firman Allah untuk mengarahkan hidupmu. Untuk mengarahkan hidupku seperti kusa dan paku-paku yang tertancap. Mari kita gunakan setiap kesempatan. Bagi setiap saudara yang konteksnya mungkin saya tidak perlu pikirkan lagi soal pasangan, karena saya sudah menikah Pak. Puji Tuhan saya ketemu dengan pasangan yang sama-sama seiman, sama-sama boleh melayani Tuhan, sama-sama boleh menjalani hidup saya. Maka bersyukurlah saudara. Tapi buat sekali lagi pemuda remaja, saudara yang masih bergumul, ingat baik-baik firman Tuhan yang bagaikan kusa dan paku-paku yang tertancap tadi. Saya mau masuk kepada saudara yang tengah baya, mungkin yang lebih dari tengah baya. Apakah kita memperhatikan enggak firman Tuhan? Apakah kita memperhatikan firman Tuhan seperti pemazmur bilang, seperti terang bagi kakiku, seperti pelita bagi kakiku, seperti terang bagi jalan hidupku. Kalau kita perhatikan firman Tuhan baik-baik, setiap keputusan-keputusan yang kita mau ambil sudah harus merupakan apa? Pergumulan. Ketika kita lihat firman Tuhan, Tuhan boleh nggak saya ambil keputusan ini? Apakah saya harus ambil keputusan ini yang A atau yang B? Firman Tuhan bilang apa? Kalau saudara terus menerus perhatikan firman Tuhan, saya percaya dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan memimpin, mengarahkan saudara semakin seperti apa yang dikehendaki oleh Sang Gembala. Hidup kita jadi nyaman. Hidup kita tidak takut, tidak paranoid di tengah-tengah pandemik yang masih berlangsung, masih berjalan. Bahkan tiap hari kita mendengar berita-berita yang sering mengkhawatirkan. Sekarang tambah lagi Pak, bukan hanya Delta plus. Waduh, langsung jantung kita langsung detuknya tadinya 100 jadi
naik 120, yang 120 jadi 130. Nah, gimana Pak saya keluar, saya mau ketemu orang, hidup harus terus berjalan. Bagaimana kita menghadapi? Bersyukur saudara yang bisa kerja terus WFH. Tapi mereka yang harus ketemu orang, setiap kali kita pesan makanan, bagaimana mereka, anak-anak Tuhan, yang jadi pengantar makanan di GrabFood kah, atau di Shopee Food, atau food yang lain, yang datang pada kita, apakah mereka bisa? Enggak bisa. Mereka harus menghadapi. Toh ternyata, saya tidak tahu surveinya, berapa persen orang-orang yang mengantar makanan yang meninggal. Itu kan lagi viral, ada tukang bakso katanya, melayani orang-orang yang positif COVID. Nggak tahu dia. Setelah dites dia tetap negatif. Itu yang pada positif pada belanja beli bakso sama abang itu yang saya lihat di sosial media. Ada banyak faktor yang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti benar-benar akan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Bahkan terhadap hidup orang yang belum percaya. Sekali lagi saudara, mari perhatikan firman Tuhan. Saya mengutip seorang hamba Tuhan dari gembala gereja lokal berkata, karena saudara tidak menghargai pelayanan, kesempatan, pelayanan ke rumah sakit, pelayanan ke berbagai tempat, ke penjara, ke rumah sakit. Di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan ambil kesempatan itu. Ketika dikasih kesempatan penginjilan, bikin ini, ikut, diajak, gak pernah mau. Diajak pelayanan ini gak mau. Kebaktian juga gak mau. Sekarang kata seorang hamba Tuhan di gereja lokal, Tuhan tutup, Tuhan tidak kasih izin lagi. Maka tidak ada kesempatan lagi orang melayani di rumah sakit. Nggak bisa sekarang pelayan rumah sakit. Tidak bisa pelayanan sembarangan penginjilan, bikin KKR kumpul, nggak bisa. Bahkan untuk datang ke tempat ini pun hanya beberapa orang saja. Saya kasih tahu waktu saya ingat apa yang dikatakan oleh gembala sidang dari satu gereja lokal ini. Betul Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak ambil kesempatan, tidak baik-baik perhatikan firman Tuhan, dikasih kesempatan untuk belajar, untuk memperhatikan firman Tuhan, Tuhan mau memimpin saudara, mau mengarahkan saudara, tapi saudara cuek, saudara tidak peduli, maka satu hari Tuhan akan berdiam diri. Saudara cari pun gak ada. Itu nanti yang akan kita perhatikan, ada orang-orang yang lapar dan haus, bukan lapar dan haus akan makanan atau minuman, tapi lapar dan haus akan firman. Coba kita baca sama-sama. Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Amos pasal 8 ayat 11. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan apa? Akan mendengarkan apa? Firman Tuhan. Orang yang tidak pernah mau dengar firman Tuhan baik-baik, satu hari, bukan lapar, semua makanan ada, di gudang makanan, di dapur penuh dengan semua stok makanan, tapi dia tidak lapar untuk makanan jasmani. Dia lapar akan mendengarkan firman Tuhan. Ngeri saudara. Amos sudah menulis, Tuhan sudah bicara, satu hari orang-orang yang tidak mempedulikan untuk dengar firman Tuhan, aku kirimkan kelaparan, bukan kelaparan makanan, beras bertumpuk, bantuan sosial begitu banyak, sehingga kalau tidak terkoordinir dengan baik, akhirnya berkutu itu, beras yang disimpan terlalu banyak. Bukan lapar itu, karena beras banyak, makanan banyak, tapi lapar. Saya mau dengar Tuhan bicaralah kepada kami. Sejarah sudah mencatat, sebelum Samuel mencatat di dalam 1 Samuel, dikatakan di sana firman Tuhan jarang. Tuhan tidak lagi mau, bahkan sedikit sekali bicara. Kalau ada orang biasa berelasi dengan saudara, lalu dia tidak mau ngomong dengan saudara. Kalau mau ngomong juga cuma sedikit. Papa, mama mau ngomongnya sedikit, papi, mami ngomongnya cuma sedikit aja, nggak mau banyak ngomong sama anaknya. Maka saudara yang remaja, pemuda yang belum menikah harus perhatikan baik-baik, ada masalah. Demikian juga sebaliknya, suami istri, relasi apapun, ketika relasi dengan Tuhan, Tuhan kurangi ngomongnya. Bahkan tidak mau bicara 400 sekian tahun. Pada waktu zaman perjanjian Malaiki, perjanjian lama sampai perjanjian baru, Malaiki ditulis tahun 460, Nabi terakhir perjanjian lama. Nanti
Perjanjian Baru ketika Yesus Kristus sekitar 5 sebelum Masehi, 4 sampai 5 sebelum Masehi, Yesus Kristus hadir. Itu ada kurang lebih kurun 400 tahun di Alkitab. Enggak ada cerita. Tuhan diem aja. Apakah itu yang menjadi keinginan saudara dan saya? Tentu tidak. Kalau kita mau Tuhan, teruslah berfirman. Saya terus berdoa supaya Tuhan kasih gereja Tuhan di tempat ini firman Tuhan. Karena tidak mudah untuk sampaikan firman Tuhan, apalagi setiap minggu dan berminggu-minggu terus-menerus kepada orang yang sama. Kalau saya pindah dari gereja ini, pindah ke gereja yang lain, terus semuanya jemaat belum pernah dengar. Apa yang saya persiapkan maka bagi mereka baru. Ini rahasia kebanyakan para pengkhotbah, para hamba Tuhan, kalau dipindah-pindahkan senang. Tapi di situ terus-menerus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jemaatnya bilang, Pak udah tahu Pak tahun lalu udah khotbah itu Pak, itu lagi Pak. Maka hamba Tuhan makin lama, termasuk saya sudah 10 tahun di tempat ini, makin harus terus-menerus bergumul, berdoa, Tuhan berikan firman. Kalau saya berdoa, minta Tuhan berikan firman bagi jemaatmu, maka kalau saudara tidak mau firman, saudara berdosa pada Tuhan. Kalau saya tidak bergumul untuk minta firman pada Tuhan, saya berdosa kepada Tuhan. Mari di bagian panjang lebar saya uraikan, kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan? Matius 7 ayat 6 berkata, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Firman Tuhan ini begitu berharga, begitu mahal. Tapi bagi orang-orang tertentu, ini bisa jadi bungkus kacang goreng kalau di pasar dirobek-robek. Ini lembarannya tipis, bagus sekali ini Alkitab. Sekarang semua sudah pakai elektronik, Alkitab elektronik. Tapi maksudnya adalah firman Tuhan begitu berharga. Tuhan Yesus katakan, bagi orang-orang tidak perlu, maka seperti memberi mutiara kepada babi. Ini peringatan keras sekali, supaya saudara selalu rindu. Tuhan, kita harusnya berdoa, berikanlah kehausan, kedahagaan akan perkataan-perkataanmu. Sampaikan suatu, lembutkan hatiku, supaya aku menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Bagian kedua, mari kita lanjut ke dalam ayat 12 dan ayat 13. Di sana dikatakan, lagi pula anakku, waspadalah, ayat 12-13. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ini ayat yang saya cari, kata yang sedang sekolah, yang masih kuliah. Memang belajar itu melelahkan badan, itu Alkitab udah tulis, makanya saya gak mau banyak rajin belajar. Ibu, bapak, papi, mami, jangan suruh saya rajin belajar. Ini Alkitab udah tulis. Membuat banyak buku akan ada akhirnya, banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah apa? Kewajiban setiap orang. Nanti kita akan lihat bagian terakhir. Sekarang kita lihat di bagian ini. Antara apa yang saudara isi di dalam otak kita. Pengetahuan, knowledge yang kita isi. Pengetahuan ini melalui pengetahuan, pemahaman Alkitab, belajar ini di YouTube, ikut seminar, ikut webinar, macam-macam kita ikut. Itu semua akan menambah pengetahuan kita. Tapi ayat ini maksudnya mau ngomong apa? Banyak belajar melelahkan badan. Orang malas waktu baca gini, ini dia ayat yang saya cari. Untuk kasih tahu papi mami saya, memang gak perlu belajar. Kepada bapak ibu guru juga dikasih tahu. Ini Alkitab udah ngomong. Seolah-olah Alkitab tidak mendorong orang untuk belajar. Karena akan melelahkan badan. Apakah itu maksud ayat ini? Apakah itu? Ternyata bukan. Kenapa bukan? Saudara, saya coba cari tahu, apa sih maksudnya? Ini banyak belajar melelahkan badan. Para ahli penafsir Alkitab mengatakan Salomo, pengkhotbah, Kohelet, sebagai orang yang paling berhikmat,
Dia sudah menyelidiki dengan begitu rupa, menyampaikan dengan jujur semua bagian-bagian kata-kata bijaksana termasuk dirinya pun diberikan kebijaksanaan. Yang seperti dataran pasir tadi. Lalu ketika dia tulis, dia kumpulkan bagian-bagian kata-kata yang penting itu, maka dia berkata di akhirnya ini, bahwa ini banyak penafsir berkata ini adalah seorang sang penulis, bukan Salomo sendiri yang ngomong. Tapi ada semacam sekretaris gitu yang memberikan komentar dari tulisan-tulisan Salomo pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan sebagainya. Di akhirnya maka epilogis ini sang penulis yang memberi komentar kepada Salomo kasih tahu Salomo sudah menyelidiki itu semua. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi. Cari ini, cari itu, kamu tinggal ikuti aja tadi seperti kusa dan paku-paku yang tertancap. Tidak perlu mempelajari menambahkan lagi buku lain, tulisan yang lain. Berpeganglah, takutlah akan Allah dengan hikmat Allah yang telah dituliskan oleh sang pengkhotbah tadi. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara terapkan, ini nggak usah belajar lagi, nggak usah bikin berjerih payah, bikin tesis, bikin skripsi, bikin buku, bukan itunya. Justru dengan buku-buku yang ditulis itulah, minggu lalu ada seorang pengkhotbah kasih saya buku, dia tulis satu buku yang sangat bagus, gereja beli lalu saya bagikan kepada pengurus. Itu nggak gampang, dia lama tulis itu. Itu sesuatu yang bagus, bukan berarti nggak boleh bikin buku, bukan berarti belajar nggak perlu lagi karena melelahkan badan, salah tafsir kita. Maksudnya adalah semua yang baik sudah dikumpulkan oleh Salomo sebagai seorang yang berhikmat. Kamu nggak perlu selidik-selidik lagi, udah proven. Kalau saudara udah ketemu sesuatu barang yang sudah proven, sudah terbukti, ya ngapain kita buang-buang waktu lagi? Saya mau menyelidiki lagi Pak, buang-buang waktu. Udah ada orang yang paling udah puncak, yang paling hebat, yang paling berhikmat. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan dengan pengenalan. 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 7, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi saudara dan saya sudah dibeli. Harganya sudah lunas. Cash and carry, saudara sudah milik Tuhan. Ketika kita sudah milik Tuhan, sekarang 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, jangan kamu jadi hamba manusia lagi, tetapi kamu sekarang jadilah hamba Kristus. Karena yang membeli saudara, membeli saya adalah Kristus. Maka ketika kita sudah dapat pengetahuan itu, maka sekarang tugas tanggung jawab kita, bahkan diistilahkan dengan sebuah kewajiban kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Tuhan, pemilik hidup saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, ada orang di dalam bagian ini yang bergumul. Saya punya pengetahuan. Yang penting isi terus pengetahuan, tahu tentang Allah. Tapi kalau tidak bergumul tentang pengenalan, saya sudah tahu, tapi saya kenal gak? Artinya saya sudah mengisi pikiran saya, knowledge of God, udah banyak tahu. Tapi kita knowing God gak? Istilah J.I. Packer saya tuliskan di sana. J.I. Packer seorang teolog yang baik sekali melihat firman Tuhan secara menyeluruh di dalam bukunya yang pernah kita bahas, Knowing God. Saya mengutip, dia berkata, mengenal Allah lebih dari sekedar apa? Mengetahui tentang Allah, tentang Dia. Mengenal Allah adalah masalah sikap, masalah hati kita. Sikap kita, hati kita terhadap Allah seperti apa. Jadi bukan urusan hanya knowledge saja, tapi sikap kita terhadap Dia enggak? Bagaimana? Pada saat Allah kasih kesempatan, membuka dirinya, kasih kesempatan membuka, menyatakan diri kepada saudara dan saya. Apakah saudara bisa sungguh-sungguh melihat bahwa Allah itu hidup? Apakah saudara sudah menempatkan diri jadi hamba? Lanjutkan lagi, membuka diri kepada Anda. Allah sudah kasih kesempatan dan Dia melakukan, dan Dia mulai juga mau berelasi, mengenal Anda, mengenal saudara dan saya. Dilanjutkan bagian terakhir dari J.I. Packer. Namun kedalaman pengetahuan kita tentang Dia bukan merupakan ukuran kedalaman pengenalan kita. Ini satu
kritik, satu peringatan dari seorang yang sangat pandai, sangat kembali kepada Alkitab. Saya punya pengetahuan yang banyak. Saya tahu pengetahuan tentang doa. Sudah 300-400 halaman Pak saya pelajarin. Pertanyaannya, saudara berdoa enggak? Kalau kita tahu tentang Alkitab bagaimana kita harus melakukan ini, melakukan itu, kita sudah tahu. Apakah kita melakukannya? Waktu saya memperhatikan bagian ini, Tuhan kembali lagi. Kita akhirnya harus terus menerus menundukkan diri. Jangan sampai kita seperti setan, iblis itu. Coba buka Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawa Yesus Kristus di dalam pencobaan di padang gurun ke kota suci dan menempatkan Yesus Kristus di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus Kristus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis bilang sama Tuhan Yesus, "Kamu jatuhkan aja, karena aku baca." Setan itu baca Alkitab lebih dari saudara dan saya. Dia tahu ada Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 yang berkata, kalau anak manusia ini senantiasa ditopang, ada malaikat-malaikat yang diperintahkan akan menjaga, menatang. Kalau ada ayat ini, ya udah sekarang kamu jatuhkan, cemplung, terjun bebas saja, nanti kan sesuai dengan Alkitab ini Mazmur 91, maka malaikat akan menopang. Betul nggak kutipan daripada iblis? Betul, dari 91 Mazmur, tapi salah konteks. Kenapa salah konteks? Karena iblis memakai ayat ini untuk kepentingan pribadinya. Nanti kalau saudara baca dan saudara baca terus, iblis akhirnya mengarahkan Yesus Kristus menyembah dirinya. Karena diri dia yang jadi fokus. Hati-hati pakai ayat Alkitab, sangat ngeri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa saya untuk supaya saudara dan saya ada di dalam gereja GKRI Kelapa Gading ini. Perhatikan firman Tuhan. Alkitab ngomong apa? Kalau saya salah, Tuhan koreksi saya. Kalau saya salah jalan, Tuhan luruskan jalan saya supaya saya sampai kepada rumah Bapa yang kekal. Ajar saya Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan saudara, ada begitu banyak kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita sudah pelajari, kita terapkan gak dalam hidup kita? Orang seringkali terjebak. Maunya belajar terus. Bukunya sampai penuh, gudang penuh dengan buku. Tapi waktu ditanya, kamu berbuat apa? Enggak, saya cuma mau belajar aja, saya mau cuma isi pengetahuan. Ini separoh. Yang satu lagi pokoknya kenal, saya gak mau belajar. Pokoknya saya melayani. Gak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup pelayanan saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita yang singkat tadi, yang hebel tadi, yang sia-sia ini, yang singkat sekali. Tuhan mau apa? Tanpa kita melihat firman, saudara akan tersesat. Sekali lagi, kalau kita tidak melihat firman, saudara dan saya pasti 1000% tersesat. Karena Alkitab sudah menuliskan, Tuhan itu baik. Hari ini Dia ingatkan kepada kita, mari kita perhatikan firman Tuhan, lalu belajar untuk mengikuti, menaati Tuhan maunya apa. Di akhir khotbah kitab pengkhotbah ini menyimpulkan kepada saudara dan saya, Tuhan, aku sudah tahu, dari sekolah minggu aku sudah ke gereja, remaja aku juga rajin ke gereja, sampai dewasa aku suka melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara terus-menerus semakin rindu? Saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, ini nggak pernah habis. Alkitab itu apa ya? Sumber kelimpahan yang tidak pernah habis. Sepanjang masa, sampai satu hari kita menutup mata, Alkitab tidak pernah habis. Yang menjadi masalah, saudara punya kehausan nggak? Saudara punya kelaparan nggak? Itu doa saya bersama teman-teman yang mengajar. Tuhan, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang lapar, dengan orang-orang yang haus. Kalau tidak, ketika mereka dengar firman, mereka anggap firman seperti tadi, babi dikasih mutiara akan dibuang, gak ada guna. Tuhan, pertemukanlah dengan orang-orang yang lapar, dengan orang-orang yang haus, itu doa kami.
sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi doa-doa saudara apa? Saudara boleh berdoa. Saya juga masih berdoa, Tuhan berikanlah kelaparan, kehausan akan firman. Bukannya isi pengetahuan, tapi belajar mengenal Tuhan. Engkau sudah menyatakan diri kepadaku, apa yang aku harus lakukan dalam hal ini, dalam hal itu. Ini bagian yang kedua. Yang terakhir perhatikan ayat 14. Ini bagian yang singkat di dalam bagian 14 karena sudah diulang di dalam beberapa pasal sebelumnya. Karena di dalam bagian ketiga, kenapa di akhir kata dari kitab ini dikatakan itu kewajiban saudara. Nggak ada opsi kalau antara hak dan kewajiban. Tapi kalau kewajiban itu it is a must, sesuatu keharusan, kewajiban. Ternyata dikatakan ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Oh, ternyata kita mengerti. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ini merupakan kewajiban setiap orang, ayat 13, sebelum ayat 14 ayat 13, karena ini adalah kewajiban setiap orang, ayat 13. Tapi ayat 14 dikatakan, kenapa Tuhan tekankan itu kewajiban kamu? Untuk berpegang kepada perintah Tuhan, untuk takut kepada Tuhan. Ujung-ujungnya adalah, bukan UUD, ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya adalah pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan, sekali lagi pengadilan Tuhan akan berlaku atas saudara, atas saya. Maka ketika saya memperhatikan bagian ini, saya menuju Wahyu pasal 20 ayat 12. Ini kita akan bahas dalam pemahaman Alkitab besok. Hari Senin jam 7:30 saudara diundang, karena di bagian ini kita tidak bisa mengurai banyak berhubung waktu kita di dalam ibadah. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, tidak disebut orang percaya atau non percaya. Pokoknya orang mati aja. Mau yang percaya Yesus, yang tidak percaya, semua akan berdiri. Yang besar dan yang kecil berdiri di depan tahta Anak Domba, tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Apa ini kitab kehidupan? Ternyata kitab kehidupan ini mencatat setiap perbuatan. Dikatakan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya baru ngerti, Tuhan, kenapa Engkau menekankan, Salomo menekan ini sebuah kewajiban? Karena dia tahu nanti ujungnya kamu akan diadili. Waktu saya mikir, benar. Kenapa perlu kata kewajiban? Supaya saudara dan saya, Tuhan mengasihi kita, kamu wajib ini. Jangan ada pilihan lain, aku wajib untuk pegang firman, taat, takut sama Tuhan. Karena ujungnya nanti saudara gak bisa mundur. Saya mau mundur lagi ke dunia, baru tahu ada pengadilan, gak bisa. Wahyu 20 ayat 12 tadi saya sudah bacakan. Lalu Daniel pasal 7 ayat 10, semua kitab-kitab yang mencatat kehidupan setiap orang termasuk saudara saya juga akan dibuka dalam pengadilan terakhir itu. Jauh-jauh hari Daniel pasal 7 ayat 10 sudah mengatakannya. Hal ini melukiskan penghakiman terakhir setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi tidak sama saudara. Orang yang matinya terakhir di atas kayu salib tidak sempat melakukan apa-apa bagi Kristus, penjahat di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kamu akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sama gak dengan Stefanus? Ketika dia mati, dia melihat Yesus Kristus berdiri menyambut dia. Matinya kenapa? Disalib? Karena kriminal? Bukan. Stefanus mati. Khotbah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang siapa Yesus Kristus. Dia dimatikan, dirajam sampai mati. Menurut saudara, orang yang mati last minute seperti penjahat yang dapat anugerah dengan Filipus, sama gak kira-kira? Nanti kita perhatikan tentang mahkota-mahkota yang Tuhan berikan. Pasti tidak sama. Perbuatan-perbuatan akan dicatat. Itulah kitab kehidupan. Saudara, kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Saya pun bersyukur. Ketika meneliti, mengkhotbahkan, menyampaikan, mempelajari, Tuhan terima kasih. Tak habis-habisnya terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, aku masih hidup di usiaku yang ada saat ini. Aku bisa dengar, aku masih dikasih kesempatan untuk semakin mempertanggungjawabkan
hidupku. Bagian terakhir 2 Korintus 5 ayat 10 saya bacakan saja. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut, kata patut kasih garis bawah, patut diterimanya. Tuhan akan lihat kamu patut terima ini, kamu tidak layak, tidak patut terima itu. Siapa yang menentukan? Kristus, Sang Hakim yang adil. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nanti saya akan jelaskan. Masuk surga memang bukan perbuatan baik kita, tapi karena benar-benar 100% anugerah. Itu dibuktikan dengan orang penjahat tadi, benar-benar. Tapi setelah seorang diselamatkan, maka Paulus ingatkan, jangan berhenti. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maka saudara dan saya akan bersukacita saat pengadilan terakhir. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Dulu di GKRI Kelapa Gading aku pernah dengar firman Tuhan dari pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Bahwa engkau akan mengadili aku. Aku ingat kewajibanku untuk pegang firman Tuhan dan taat takut kepadamu. Sekarang Tuhan sudah berlalu. Sekarang aku ada di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan buat firman-Nya, buat hidup saudara dan hidup keluarga, hidup saya dan jemaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tidak pernah cukup waktu untuk terus-menerus menggali, memperhatikan firman. Kalau semua perkataan-Mu harus dituliskan, Yohanes berkata, dunia ini tidak akan muat, tidak cukup untuk menuliskannya. Namun kami bersyukur, ada bagian-bagian yang sudah dikumpulkan oleh Kohelet pengkhotbah, supaya kami pahami. Ada bagian-bagian yang sudah dituliskan oleh puluhan penulis-penulis Alkitab, yang diilhami oleh Roh Kudus, buat kami perhatikan. Dan merupakan kewajiban kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami, supaya satu hari kami boleh menuai, memperoleh upah, berkat dari setiap perbuatan kami setelah kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara terus kepada jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali. Mereka yang masih remaja, pemuda, yang dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan teruslah Roh Kudus berikan firman. Jangan Engkau berdiam diri. Jangan Engkau murka kepada kami karena kami terus melawan Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah hati jemaat-Mu, bukalah hati hamba-Mu untuk peka apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah. Terima kasih buat kesempatan. Tolong kami tidak menyia-nyiakannya, supaya kami tidak menyesal pada waktu hari pengadilan terakhir, penghakiman terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap kami yang sudah mendengar firman. Amin.